Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Untuk pembelajaran sejarah peminatan hari ini, masih bersama Bu Anis, kita akan bahas tentang sumber-sumber sejarah ya. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Nah, untuk sumber-sumber sejarah. Kemarin kita sudah bahas pengertian sejarah, kemudian kita juga sudah mempelajari sinkronik diakronik, kemudian juga Ibu sudah memberikan beberapa tugas. Untuk saat ini kita pemadatan. Nah, kita coba pahami satu persatu tentang sumber-sumber sejarah. Sebelum memasuki materi, coba perhatikan dulu. Nah, ini ada gambar satu. Gambar yang ini. Itu kira-kira gambar apa ya? Ada batu, Bu. Tapi itu ada tulis-tulisannya. Kemudian itu ada juga cap kakinya. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua, ini ada tulisan, Bu. Tulisan naskah teks proklamasi. Tulisan tangan ya. Benar sekali. Lanjut. Nah, kalau ini. Oh, ini ada piring-piring. Oke? Ada piring, jadi ini digunakan untuk tempat makan. Kemudian juga ada sendok, ada juga wadah, kemudian ada juga batu. Nah, itu untuk apa ya? Itu adanya di mana ya? Coba tahan dulu. Kemudian di sini ada suara rakyat ya. Suara rakyat itu jenis koran ya. Jadi ada koran Tempo Dulu, koran pada masa dahulu. Jadi tulisannya juga seperti itu. Jadi bentuknya koran-korannya itu seperti itu. Kemudian, nah ini ada gambar seperti gambar kerbau ya, atau hewan-hewan lah seperti itu. Sapi apa kerbau ya itu ya. Tapi ini ditulisnya di dinding. Oke, karena mungkin dulu juga belum ada buku seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, gambar-gambar tadi itu merupakan contoh dari sumber sejarah. Nah, kalau kita tahu ya, jadi ada sumber-sumber ini tuh masih istilahnya kayak peninggalan dulu gitu yang bisa kita, oh emang benar dulu itu ada sejarah seperti ini. Oh emang benar lah, ini terbukti dengan peninggalannya. Kayak gitu. Jadi ada seperti ini kan biasanya ditemukan ya. Terus ini ada surat kabar Tempo Dulu, kemudian ada gambar-gambar seperti ini kan, itu tidak akan hilang selama tidak di wawah Yona. Selama tidak ya walaupun yang menggambar mungkin saat ini sudah meninggal, tapi yang menggambar seperti ini ya, di manusia-manusia berubah seperti itu, tapi peninggalannya juga masih ada seperti itu. Lanjut. Definisi sumber sejarah. Jadi ada definisi sumber sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Muhammad Ali. Sumber sejarah ialah sebagai segala sesuatu, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang berguna bagi peneliti sejarah sejak zaman purba sampai zaman sekarang. Jadi itu bisa digunakan sebagai bahan penelitian. Kok ada ya batu bertulis seperti ini? Ini peninggalannya siapa ya? Daerahnya di mana ya? Penulisnya siapa ya? Kira-kira apa ya yang akan mereka sampaikan? Nah, itu bisa digunakan untuk mempelajari tentang kisah-kisah sejarah. Kemudian ada Muhammad Yamin. Sumber sejarah adalah sebagai kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Bahwa benar pada saat itu ada kerajaan ini di sini, buktinya ini, ada prasasti ini, kayak gitu. Nah, terus ada ensiklopedia. Sumber sejarah dapat didefinisikan semua materi secara langsung mencerminkan proses sejarah dan memberikan kesempatan untuk mempelajari kehidupan manusia dan masyarakat pada masa lalu. Jadi kita bisa mempelajari masyarakat tentang dahulu, bagaimana cara mereka hidup. Kok ini ditemukan gerabah-gerabah seperti ini fungsinya untuk apa? Caranya seperti apa ya mereka mengolah makanan mereka dan sebagainya. Itu bisa menjelaskan tentang kehidupan mereka atau kehidupan manusia-manusia yang dahulu. Jenis dan contoh sumber sejarah. Jadi kalau secara sifat sumber sejarah itu ada sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Primer itu artinya langsung. Langsung gimana, Bu? Jadi langsung dari sumber sejarahnya. Langsung. Pengertian dari sumber primer adalah sesuatu yang berasal dari masa lalu
Artinya, sumber sejarah tersebut dikisahkan atau ditulis oleh orang yang mengalami, menyaksikan, ataupun mendengarkan secara langsung ketika peristiwa tersebut terjadi. Dalam sumber sejarah primer, memungkinkan peneliti untuk hubungan sedekat mungkin dengan peristiwa yang terjadi pada periode tertentu di waktu tertentu. Sumber primer merupakan sumber yang belum diolah, artinya masih itu wujud aslinya, gitu ya. Artinya merupakan sumber asli yang berasal dari waktu atau zaman saat sumber tersebut dibuat. Contoh sumber primer adalah dokumen atau artefak yang dibuat oleh saksi atau peserta dalam suatu peristiwa. Nah, itu contohnya apa? Ada buku harian, surat, situs arkeolog, fitur, transmisi lisan, prasasti batu, dan sebagainya. Tuh ya, jadi dari yowis pertama itu dibuat itu gitu ya, prasasti awal mulanya ya itu gitu, nggak ada duplikatnya. Jadi dari asalnya yang pertama. Lanjut, sumber sekunder. Sumber sekunder adalah karya yang mengomentari masa lalu. Nah, kalau ini sudah kayak istilahnya orang ketiganya kayak gitu ya, orang ketiga lah istilahnya kayak gitu. Misalnya kalian ibu ceritakan tentang peninggalan zaman Majapahit. Nah, itu kan dari orang ke bukan dari sumbernya langsung kan. Nah, itu namanya sumber sekunder. Jadi kalau dianalisis seperti itu sih. Sumber sekunder adalah karya yang mengomentari masa lalu. Biasanya ini adalah buku yang baru ditulis yang menggambarkan peristiwa masa lalu. Bisa lewat buku juga. Sering ditulis oleh sejarawan atau sarjana terlatih yang dekat dengan periode waktu dan peradaban yang dimaksud. Sumber sekunder adalah buku tentang sejarah. Nah, itu kita bisa mempelajari dari buku-buku, oh seperti ini, dikisahkan seperti ini. Kamu ambilnya dari mana? Kan nggak mungkin kan, kehidupan masa manusia purba itu kan zaman dahulu, kamu nggak mungkin akan kembali ke lorong waktu kan, nggak mungkin, ya gitu. Jadi caranya kalian belajar, mempelajari apa yang sudah terjadi adalah lewat buku-buku gitu. Lanjut, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama lisan. Nah, kalau lisan ini ya seperti orang wawancara ya. Jadi dia langsung menanyai seperti itu. Jadi dari penjelasan langsung orang-orang yang mengalami. Contoh sumber lisan adalah dengan melakukan wawancara kepada orang yang paham betul mengenai suatu peristiwa sejarah tersebut. Kalau sumber tulisan itu merupakan sumber sejarah yang berasal dari keterangan tertulis ataupun ditemukan berupa catatan dari suatu peristiwa sejarah yang telah terjadi. Kalau tulisan ya bentuknya tulisan. Contohnya dokumen, kemudian naskah, surat kabar, laporan, dan sebagainya. Kalau sumber benda, seperti gambar-gambar tadi. Jadi sumber benda itu merupakan sumber sejarah yang berasal dari peninggalan benda-benda. Ada punden berundak, kemudian ada prasasti, dan sebagainya. Ini contoh berkakas dari batu, candi, perhiasan. Nah, candi itu juga contoh dari sumber benda. Next, yang terakhir, ada sumber visual, audio, maupun audiovisual. Pengertian dari masing-masingnya. Yang pertama, kalau sumber visual itu merupakan sumber sejarah berupa rekaman. Jadi ada rekamannya dari suatu peristiwa pada masa lampau yang tampil menggunakan alat visual. Misalnya, foto itu juga merupakan alat rekam. Jadi, gambarnya seperti ini. Ini pas zamannya Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, ada fotonya seperti ini, kayak gitu. Kemudian kalau sumber audio merupakan sumber sejarah berupa rekaman suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan menggunakan media suara. Misalnya rekaman suara, ada rekaman suaranya. Kemudian audio visual itu merupakan gabungan dari keduanya. Artinya suatu sumber sejarah itu menampilkan suatu peristiwa atau kejadian masa lampau dengan menggunakan media audio maupun visual. Jadi misalnya ada film dokumenter. Oke, itu saja pembelajaran pada hari ini. Nanti sekiranya kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan langsung ke Bu Anis ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi itu aja dulu. Kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya. Itu saja dulu ya dari Bu Anis. Jadi semoga kalian paham. Sekian dari Ibu. Sampai berjumpa nanti ya tatap muka. Terima kasih.